Nah, haji ini kan tidak mudah. Maka bagi engkau yang mampu melaksanakannya, laksanakan. Nah, ini kan perkaranya kejadiannya hari ini begini. Ada yang mampu, ada yang enggak. Ya, Sekarang gini, Den. Misalnya nih, kita punya anak. Disuruh Allah, sembelih itu anak. Kalau ada pilihan, hartamu dibuang, apa anakmu yang disembelih? Nah, pengorbanan yang dituntut itu adalah kerelaan dalam memberikan apa yang paling kita sukai, apa yang paling kita cintai, dan ini diniatkan semata-mata hanya untuk Allah. Bikin paham. Ya, Bang, kita lanjut nih, Bang. Kita lanjut ke pembahasan rukun Islam yang kelima. Ya kan? Yaitu haji. Jika mampu nih, Bang. Nah, kebetulan kan ini kita udah masuknya bulan haji ini, Bang. Nah, esensi dari haji itu apa sih, Bang? Apakah hanya untuk yang mampu, toh sedangkan yang miskin nggak naik-naik dong haji? Esensi yang sebenarnya itu apa sih diciptakan? Jadi haji itu kan salah satu rukun di dalam Islam ya. Orang Islam itu menunaikan ibadah haji. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasul, dicontohkan oleh Nabi. Dan risalah ini tidak lepas dari risalah Nabi Ibrahim, di mana momentumnya adalah Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, lalu kemudian anaknya diganti dengan domba. Ceritanya kayak begitu nih. Berarti kan esensinya pengorbanan. Maksudnya itu pengorbanan berarti. Pengorbanan. Jadi orang berangkat haji itu selain kan sudah jelas kita jauh-jauh datang ke Mekah, itu kan harus cukup ilmunya, harus cukup ongkosnya. Ongkosnya terutama. Ilmunya bisa, ongkosnya nggak ada. Ongkosnya kebanyakan berat di ongkos nih, kan? Iya. Nah, kalau ada sama ini juga, Bang. Apa? Susah waktunya. Kadang udah daftar, berangkatnya nanti. Oh, itu urusan pemerintah deh. Iya kan? Itu urusan pemerintah. Kecuali yang ONH plus nih, cepat nih. Iya. Kecuali itu. UUD. Ujung-ujungnya duit ya kan? Sekarang bisa nggak pergi haji? Misalkan begini nih. Kalau misalkan gue punya duit nih, 2 miliar misalnya. Gue niatnya bukan nggak daftar haji nih, nggak di travel, berangkat sendiri aja ke sono, bisa nggak? Bisa. Iya kan? Bisa kan? Ya berarti nggak ketergantung. Itu kan paket haji, itu kan paket ya. Sebenarnya. Kalau orang punya duit berangkat bebas dong. Iya juga sih. Tapi kan ada aturan dari pemerintah, Bang. Sekarang begini, kalau orang punya duit, bebas sudah. Berangkat. Punya duit, ya udah nginep di hotel sana, kita ibadah sana sendiri. Iya sih. Susahnya di mana? Iya. Iya kan? Boleh nggak sih kalau begitu? Boleh. Ini kan perkara birokrasi permasalahannya. Itu urusan mereka lah, mereka yang bertanggung jawab. Ya itu deh. Nanti juga dikasih paham sama Allah. Kalau misalkan ada pengaturan yang nggak beres, ada kezaliman di dalamnya, maka satu hari akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan nggak akan bisa bohong. Nah, itu pasti ya. Pertanggungjawaban itu pasti, Bang. Pasti. Oke. Karena itu janji Allah. Jadi manusia itu pada mulanya mati, lalu kemudian dihidupkan, dimatikan kembali. Nah, kalimat terakhirnya unik. Apa itu? Bukan dihidupkan lagi, kan? Wa yumit, wa summa yumitikum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Nah, penutupnya unik nih, turja'un. Apa itu? Kembali. Bukan dihidupkan loh. Kalimat di Quran dikatakan dikembalikan. Kalau dikembalikannya ke belakang gimana? Kemati lagi. Iya, bebas sih. Allah maha bebas. Dikembalikan, dimatikan. Setelah mati dihidupkan lagi, dimatikan lagi, dihidupkan lagi, dimatikan. Ada kemungkinan manusia dibolak-balik begitu. Pasti. Ada kemungkinan. Kalau summa ilahi turja'un berarti maksudnya adalah bahwa nafas kita, jiwa kita, saat kita mengalami yang disebut dengan kematian, itu sudah dalam genggaman Allah. Udah jangan ngarang-ngarangin deh. Semua itu keputusan Allah. Jadi mau ditaruh di sebelah sini, mau ditaruh sebelah sini, terserah Allah. Oke.
Nah, kembali lagi ke haji nih Bang. Esensinya apa nih jadinya? Yang jelas nih. Biar teman-teman bisa paham nih Bang. Panjang pembahasan haji itu sebenarnya. Oke, sekarang di dalam haji itu ada seremoni, ada rukunnya kayak tawaf. Tawaf itu apa sih? 4 sudut Ka'bah ini kita kelilingin tuh. Ya kan? Tawaf itu kan keliling nih, keliling Ka'bah. Terus kemudian ada sa'i. Kalau sa'i kan kemudian ada lempar jumroh. Itu kan seremonial sebenarnya. Tapi yang di Ka'bah ini nih, apa nih? 4 sudut yang kita kelilingin. Apa itu Bang? Maksudnya? Bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Arah aja ada utara, ada selatan, ada timur, ada barat. Kalau dikelilingin, matahari aja tawaf, bumi aja tawaf. Itu kan sunatullahnya begitu. Yang kita ambil dari tawaf itu adalah jangan berpikiran sempit dari satu sudut pandang saja. Jangan merasa paling benar. Contoh, si A mengatakan bahwa ini gampang menyesatkan orang lain, mengatakan orang itu sesat, gampang menyatakan orang itu kafir. Dari sudut pandang orang yang di utara, orang barat nih sesat, orang timur sesat, orang selatan sesat, yang iman cuma orang utara doang. Nah, kalau kita tawafin, kalau kita telaah nih, sebenarnya pemikiran manusia itu kan beraneka ragam. Ini berkenaan dengan fikih sebenarnya. Pemahaman manusia terhadap Quran dan Sunnah itu kan macam-macam. Ada yang pahamnya begini, ada yang memahami Quran seperti ini. Seharusnya setiap 1 tahun sekali ada titik temu umat Muslim sedunia untuk musyawarah, memufakati bahwa yang kondisi di negara kami Islam itu seperti ini, seharusnya ada ini. Mestinya itu ya dicanangkannya haji ya. Seharusnya. Sekarang ulama kan nggak hanya dari Indonesia, ulama ada juga di Eropa. Lalu bagaimana? Kan gini, kalau orang merasa paling benar, maka sudah mendekati kepada jiwa iblis. Saya tukar pendapat, penting nggak sih? Ya, penting. Supaya terjadi yang namanya rahmatan lil alamin. Semisal ada kebingungan untuk menerapkan fikih di negara ini, begini loh, gimana sih caranya? Ada musyawarah di situ. Jadi titik temu sentral di dunia itu ya seharusnya di sana. Ya, Bang, ya? Tapi kan sekarang haji itu hanya sebatas ritual saja. Kebanyakan pakaian tidak ada setelah itu ada perjumpaan, itu ada musyawarah, pertemuan para ulama. Itu kan ritualnya nih haji. Nah, esensinya berarti itu pengorbanan kan? Pengorbanan. Nah, terus esensinya sebetulnya ya ibadah. Sebagai bentuk ketaatan karena Allah menetapkan disuruh haji. Nah, haji ini kan tidak mudah, maka bagi engkau yang mampu melaksanakannya, laksanakan. Nah, ini kan perkaranya kejadiannya hari ini begini, ada yang mampu, ada yang enggak. Yang kaya nih, Den, yang kaya banget misalnya, dia mampu haji, tapi kok kenapa enggak? Kenapa dia enggak ngebiayain orang yang miskin untuk berangkat haji? Itulah, tidak ada satu lembaga, ini berkenaan dengan zakat, tidak ada lembaga yang mengatur tentang ini. Supaya semua umat muslim ini sederajat, bukan bau menentang sunatullah ada kaya dan miskin, bukan. Supaya manusia itu harkat dan martabat hidupnya sama, kesempatannya sama. Nah, terus kalau untuk yang katanya yang nggak mampu untuk pergi haji, menyembelih hewan korban itu bagaimana tuh? Itu masih nggak ada hubungannya. Sekarang begini, korban itu adalah risalah yang Allah tetapkan. Perintah korban itu perintah Allah sudah. Iya, tapi hubungannya di bulan haji ini? Dilaksanakan kurban itu di bulan haji. Kejadiannya berkenaan dengan hari raya haji itu tadi, risalah Nabi Ibrahim. Di bulan itulah kejadiannya. Jadi diperingati. Sebenarnya bukan kepada kambing dombanya. Apa tuh? Ditantang pengorbanannya. Sekarang gini, orang yang gajinya
pendapatannya setiap bulannya 5 juta. Ya, setiap bulan nih ada orang pendapatan 5 juta. Dia korban nih. Yang dia korbankan 1 ekor kambing. Ya kan? Dari setahun dia bekerja, dia ngumpulin duit nih. Akhirnya bisa korban kambing 1. 5 juta kali setahun berapa ya? Apa yang 5 kali 60 juta. 60 juta. 60 juta. Nah, harga kambing 5 juta. Misalnya. 1 bulan penghasilan hilang. Berarti kan dia nabung supaya bisa korban di hari kurban. Ingat loh, yang disuruh korban itu adalah yang paling disayangi. Nabi Ibrahim ditantang begitu, karena yang disuruh potong adalah anaknya. Sekarang gini, Den. Misalnya nih, kita punya anak, disuruh Allah sembelih itu anak. Kalau ada pilihan, hartamu dibuang apa anakmu yang disembelih? Iya, lebih baik harta daripada anak. Nah, itu dia. Yang ditantang itu tuh. Pilihannya 50-50 yang kita cintai ya, berarti ya. Ya sebenarnya yang dicintain, yang dikorbankan, yang kurban ini tujuannya adalah untuk membuktikan ketaatan. Ya Allah, aku punya. Makanya risalah tentang kejadian pembunuhan pertama kali di muka bumi, Habil dan Qabil. Nah, ketika yang satu mempersembahkan hasil bumi, yang satu mempersembahkan hewan kurban. Akhirnya tentang pernikahan, pengorbanan. Jadi yang satu memberikan yang terbaik, yang satu yang biasa aja. Lalu kemudian Allah menangkan yang memberikan yang terbaik. Ya kan? Sekarang begini kaitannya sama cerita tadi nih, orang yang punya penghasilan 5 juta beli kambing harga 5 juta untuk kurban, ya. Catatan nih. 1 bulan enggak dia kerja, dia buang untuk korban. Yang punya penghasilan 5 miliar dalam 1 bulan. Kenapa korbannya cuma sapi? Iya ya. Mestinya seharusnya berapa ekor sapi? Banyak ya? Iya dong. Banyak ya. Masuk. Iya kan? Mestinya orang yang lebih mampu, maka korbannya jangan sayang-sayang. Masa kalah sama orang yang karyawan pabrik? Iya sih. Istilahnya. Iya. Nah, pengorbanan yang dituntut itu adalah kerelaan dalam memberikan apa yang paling kita sukai, apa yang paling kita cintai, dan ini diniatkan semata-mata hanya untuk Allah. Nah, kurban itu perintah Allah, karena nabi-nabi sebelumnya juga melaksanakan penyembelihan hewan kurban untuk inilah yang pertama. Serem nih, Nabi Ibrahim itu kalau kita rasain sedih nggak sih, punya anak cuma 1, anaknya suruh sembelih. Iya. Serem banget kan? Jadi yang kita ambil pelajarannya adalah untuk Allah apapun kita berikan. Pengorbanan apapun untuk Allah itu ya. Tanpa kecuali ya. Walaupun anak gitu ya bahasanya nih. Disaksikan oleh Nabi kita gitu. Nabi Ibrahim memberikan contoh kepada kita, jangankan harta, anak pun kuberikan kalau Allah yang minta. Sekarang kita pertanyaannya kan, suruh ngeluarin hartanya aja susah banget. Nah, suruh ngasih makan tetangganya aja susah banget. Iya. Masih berat hati. Kan? Berarti Islam itu sebenarnya luar biasa nggak sih? Sangat luar biasa. Ajaran ini ajaran yang paling indah di muka bumi. Ajaran berbagi. Ada di dalamnya ada supremasi hukum, ada keadilan sosial. Sebenarnya kalau itu semua diterapin, seharusnya Islam itu menjadi lebih kokoh ya, Bang ya. Akan bangkit. Akan bangkit ya. Itulah kemenangan Islam yang sebenarnya nanti ya pasti akan bangkit suatu saat. Tapi kan dalam dunia nyatanya kelihatannya nih malah kebalikannya, berarti mungkin banyak yang belum paham dengan ini, Bang. Nah, itulah sekarang begini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum adzabil syadid. Jadi kalau Allah kasih nikmat, kalau engkau pandai bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya sama Allah. Kalau misalkan kita kufur terhadap nikmat Allah, ini yang serem. Iya, apa tuh? Inna adzabil syadid. Jadi azabku sangat keras. Jadi gini nih, berkaitan sama syukur ya. Itu kan
Ini serem banget nih berkaitan sama syukur sebenarnya. Dosa zina, hukumannya enteng Den, di neraka. Oke. Dosa mencuri, potong tangan dalam syariatnya. Dosa jadi bunuh. Sepele sebenarnya, itu walaupun berat ya, tapi sepele. Orang yang tidak bersyukur, Nabi menyampaikan apa? Apa itu? Bagi orang-orang yang tidak bersyukur, kata Allah nih, yang disampaikan oleh Nabi, silahkan keluar dari langitku, cari Tuhan selain aku. Diusir deh. Kata Nabi apa kata Allah? Kata Allah di dalam hadis qudsi. Oke. Hadis qudsi menyatakan bahwa orang yang tidak bersyukur, hukumannya adalah keluar dari tempat yang milikku, carilah Tuhan selain aku. Horor nggak tuh? Iya. Diusir. Oke. Mungkin untuk pembahasan mengenai rukun iman yang Islam yang kelima sudah dijelaskan ya sama Bang Pian ya teman-teman semua ya, mengenai haji dan esensi kurban itu untuk apa. Ya, bagi teman-teman yang belum paham, tonton, simak dan nikmatin aja dulu. Nanti juga teman-teman akan paham. Bila mana kurang jelas ya kan, nanti tanya ke kiai masing-masing. Tolong bantu komen juga ya di bawah ya, kalau apabila ada pertanyaan atau masukannya untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Nanti juga lu paham.